Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Minggu 20 Oktober 2024 di Jakarta tak hanya jadi perhatian publik di Indonesia, namun juga internasional. Seperti apa sorotan dunia internasional terhadap pemerintahan baru Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang? Dalam pelantikan Prabowo Gibran di gedung MPR DPR Jakarta, sekitar 19 tamu setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilannya hadir sebagai tamu undangan. Ada juga 15 tamu undangan pada tingkat menteri atau pejabat tinggi lainnya yang sudah ditunjuk menjadi utusan khusus dari negaranya. Selain negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina, perwakilan Amerika Serikat, China, Rusia, Qatar, hingga Australia turut menghadiri pelantikan tersebut. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka. Di tengah banyak masalah yang dihadapi, mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Selain hadir dalam sidang paripurna MPR untuk pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029, tamu kenegaraan ini juga diundang dalam jamuan makan malam di Istana Negara. Pelantikan Prabowo Gibran pun menjadi sorotan media mancanegara. Ada puluhan berita bertopik Prabowo Subianto. Ulasan media asing ini beragam, mulai dari proses pelantikan, latar belakang, peluang kebijakan, hingga rekam jejaknya. Sebelum pelantikan, Prabowo diketahui telah aktif mengunjungi negara-negara lain dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Negara-negara mana saja yang dikunjungi saat itu? Pada 1 April 2024, Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan itu, Prabowo memandang China sebagai mitra kunci dalam memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan juga dimaksudkan memperkuat kerjasama di industri pertahanan. Pada akhir Juli 2024, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke wilayah Eropa. Ia tercatat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, dan terakhir Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Dalam pertemuan dengan Putin, Prabowo menyatakan ingin meningkatkan kerjasama militer, energi, pangan, dan terutama pendidikan di masa depan dengan Rusia. Setelahnya, Prabowo mengunjungi sejumlah negara di ASEAN, seperti Brunei, Filipina, Kamboja, hingga Thailand. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia memiliki rekam jejak menjembatani perbedaan dan menjadi mitra terpercaya di panggung internasional. Namun, ada sejumlah tantangan yang bakal dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu, menyoroti upaya Indonesia menjadi mediator dunia. Menurut Alexius, hal itu belum sepenuhnya terlihat. Contoh yang nyata ialah isu di Palestina. Indonesia terkenal sebagai pendukung setia Palestina, kan tapi tak aktif mempertemukan sejumlah pihak di Palestina agar mau duduk bersama dan menyelesaikan perkara. Selain itu, menurut Alexius, Indonesia harus mengembangkan wadah diplomasi lainnya. Tak hanya ASEAN dan G20, namun juga wadah diplomasi lainnya. Bagi Alexius, Indonesia belum terlalu bersemangat mempromosikan wadah ini. Dampaknya, kegiatan di forum-forum itu terkesan business as usual dan tidak membuat gebrakan meski berpotensi kuat. Meski sudah banyak capaian dalam 10 tahun terakhir, masih banyak tantangan yang dihadapi diplomasi Indonesia. Apalagi mengingat situasi geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Kemana kira-kira arah geopolitik yang akan dibawa Presiden Prabowo Subianto?